Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan podcast kesayangan kita bersama, Nasi Umat Channel, Majelis Wilayah Kahmi, Sumatera Utara. Kali ini kita mendapat kehormatan bisa menghadirkan tamu spesial, yaitu Bapak Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan. Beliau ini sebetulnya tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Medan dan juga Sumatera Utara, karena pernah menjabat sebagai Kapolres Dairi Kemendan ya, Dairi, dan juga Kasat Reskrim Polrestabes beberapa tahun yang lalu. Kali ini kita akan coba berbincang-bincang seputar kepedulian institusi Polri terhadap penanganan atau perlindungan kelompok-kelompok rentan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, karena sudah sore, langsung saja kita mintakan pendapat atau paparan dari Pak Kapolrestabes apa dan bagaimana langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan institusi Polri, khususnya Polrestabes Medan, dalam menangani masih banyaknya kelompok-kelompok rentan di tengah masyarakat kita di Kota Medan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, dan wal khususon ini Bang Ujung, terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan kesempatan kepada kami, dan saya mohon maaf ini agak terlambat Bang ya. Siap. Jadi gini Bang Ujung, memang kelompok rentan ini menjadi kelompok yang menurut saya hari ini mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat, baik masyarakat di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan kelompok rentan ini kalau kita boleh sepakati, kelompok-kelompok lemah, kaum kecil, kemudian kelompok-kelompok atau orang yang tidak berdaya dalam posisinya sebagai korban tindak pidana. Misalnya orang tua, lansia, kemudian perempuan, anak-anak, kaum difabilitas, itu masuk dalam kelompok rentan. Dan ketika dia mendapatkan perlakuan atau menjadi korban dari tindak pidana, maka ya menurut saya rumusnya hanya satu, kita berpihak pada korban dan kita harus tindak tegas pelakunya. Nah, seperti awal yang waktu saya datang itu memang ada beberapa peristiwa kejadiannya selalu pagi dan selalu menyasar orang-orang yang hendak ke pajak, ke pasar untuk memenuhi nafkah atau menafkahi keluarganya. Ibu-ibu yang di Simalingkar itu yang hendak ke pajak kemudian mendapatkan musibah menjadi korban tindak pidana, motornya diambil, dan pelaku menurut saya sudah memang dia sasarannya mengambil barang milik orang, atau pasti dia memilih juga kaum rentan ini, kaum rentan di yang berada di ranah publik ya, daerah-daerah mau pasar, jalan umum misalnya gitu, atau gang-gang sempit gitu. Itu memang ya kalau pola pikir pelaku pasti yang gampang itu kan, mau ngambil punya kaum rentan. Nah, maka kita hadir di sana dan saya melihat bahwa yang paling pertama dilakukan adalah kita berempati kepada korban. Misalnya saya jenguk, kemudian kita dengan tim pemulihan secara psikologisnya, membangkitkan semangatnya sehingga tidak ada ketakutan lagi. Nah, kemudian kita melakukan semaksimal mungkin pasti pengunjung, kita melakukan penangkapan, dan ya kita bersyukur beberapa peristiwa yang korbannya kaum rentan ini karena energi beliau juga positif, tidak terlalu cukup panjang waktu pengungkapannya. Ada yang sebelum 24 jam sudah terungkap, ada yang
dan itu kemudian kita jadikan pembelajaran buat kita, bahwa kemudian pemulisiannya lebih mendekati pada kelompok rentan, dan kita melakukan yang ya bisa dibilang extraordinary lah untuk yang pelakunya, saya rasa. Kemudian selanjutnya bagaimana sinergi dengan pihak-pihak instansi lain terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan ini tadi yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan. Baik, seperti kita menangani kelompok-kelompok rentan, kita pasti melakukan penguatan dengan instansi lain maupun penggiat masyarakat, penggiat LSM, kemudian yang punya kepedulian terhadap kelompok-kelompok ini. Misalnya yang terjadi di wilayah Deli Serdang, kebetulan mohon maaf karena wilayah hukum kami juga ada wilayah Deli Serdang, ada seorang difabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual. Kita menggandeng dari UPTD PPA-nya, bagian unit pelayanan terpadunya pelayanan perempuan dan anak dari Deli Serdang, maupun yang terjadi di Kota Madya juga gitu, kita dengan Kota Madya. Lalu ada juga dari KPAI, dari LPAI, lembaga-lembaga yang mempunyai konsen terhadap kaum-kaum rentan, dalam hal ini anak ya. Kalau difabilitas memang kita belum pendekatan kepada LSM yang punya konsen terhadap difabilitas. Mudah-mudahan dengan ini nanti rekan-rekan yang punya kepedulian terhadap itu silahkan nanti kita komunikasi, kita jalin apa sih yang mau kita lakukan untuk kaum-kaum difabilitas ini. Kemudian kan di tingkat pusat itu Mabes Polri kan sudah ada, kalau tidak salah, dibentuk di Direktorat PPA dan di PPO. Kalau di tingkat Polrestabes sendiri apakah ada tindak lanjutnya itu? Kebetulan strukturnya memang baru sampai ke Mabes, Direktorat PPA dan TPPO. Untuk Polda sendiri belum ada direktur, ini masih masuknya ke Dirkrimum, yaitu Kasubdit Renata. Demikian di Polres belum ada. Karena itu kebetulan tadi kami juga mengadakan FGD, Bang. FGD FGD kami buat fokus group discussion dengan berbagai pihak. Kami menuangkan dalam tema resolusi perlindungan anak 2025 khususnya di Kota Medan. Nah, FGD ini diharapkan bisa memberikan satu kontribusi yang nyata lah. Kita menyepakati membuat sebuah kolaborasi forum bersama antar berbagai stakeholder yang konsen pada penanganan anak. Nah, mungkin kalau nanti berkembang ke yang kaum rentan, kita akan sesuaikan itu dengan kolaborasi untuk katakan kepedulian terhadap kaum rentan, baik difabel maupun perempuan gitu ya. Terkait dengan pentingnya peningkatan kepedulian terhadap kelompok rentan ini kan menuntut supaya jajaran Polri ini semakin atau lebih sering berinteraksi dengan masyarakat. Dan dalam pidato-pidato Pak Kapolres juga sering juga saya menyimak penekanan soal pentingnya anggota-anggota ini lebih humanis. Nah, ini apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes supaya jajaran ini lebih humanis, lebih interaktif dan lebih humble di tengah masyarakat. Jadi kepedulian terhadap kelompok rentan ini memang sudah menjadi kewajiban semua stakeholder, semua bahwa kan ini bisa dikatakan sebagai representasi negara untuk hadir pada kelompok rentan. Pun demikian dengan fasilitas-fasilitas publik itu juga harus, termasuk kantor-kantor kami juga ada pelayanan lebih lah untuk kelompok rentan. Kemudian untuk menyikapi itu, tentu anggota kita biasakan ini mulai kita membiasakan, kemudian kita membangun cara berpikirnya anggota supaya kita lebih peka. Karena kelompok rentan ini kalau kita tidak handle secara baik, maka kita mendapatkan dua kerugian.
Yang pertama kita pasti mendapatkan komplain dari bersangkutan, yang kedua kita dapatkan komplain dari masyarakat karena keperpihakan masyarakat terhadap kelompok rentan ini hari ini memang cukup positif, sangat positif. Bahkan ketika kita berada pada frekuensi kelompok rentan, maka impact-nya juga semakin positif gitu untuk pelayanan kepolisian lebih lanjut gitu. Kemudian apa harapan Pak Kapolrestabes kepada instansi lain supaya penanganan kelompok rentan ini lebih sinergis dan kolaboratif begitu? Iya. Kebetulan kami juga ngobrol dengan kami udah sampaikan juga ke Pak Wali Kota, ke Pak Sekda. Nanti mall pelayanan publik itu kalau bisa ada satu counter mall pelayanan tentang pelayanan terhadap kelompok rentan ini, terhadap perempuan dan anak. Dan itu secara terpadu. Ada berbagai stakeholder di sana, satu pintu, begitu dapat laporan kita diskusikan apa yang mau kita lakukan bersama-sama untuk memecahkan persoalan atau untuk menolong kelompok rentan ini. Karena memang kita nggak bisa bekerja sendiri Bang untuk kelompok rentan dengan termasuk sebenarnya ini implementasi dari Perpres terbaru. Perpres kalau nggak salah nomor 15 tahun 2024 tentang unit pelaksana untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak. Nah, ini implementasinya. Dan kita sudah mulai secara membudayakan secara tidak formal gitu. Antara kita kalau mau misalnya menangani tadi persoalan kelompok rentan, kita komunikasi dengan unit yang bersangkutan, lalu kita bersama-sama kita kunjungi, kita bangun pemulihan psikologinya, lalu kita berikan pelayanan apa yang perlu, termasuk seperti misalnya kemarin di Deli Tua Bang, yang seorang anak mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari tetangganya yang sekarang masih DPO. Ternyata kan dia tidak cukup untuk administrasi penyidikan, kependudukannya. Kakaknya belum masuk ke KK, ibunya belum ada KTP dan kendala-kendala. Begitu kami koordinasi dengan pemerintah daerah, beliau menyambut positif, langsung kita bawa untuk diberikan pelayanan administrasi kependudukan dan selesai dalam 1 hari. Dampaknya luar biasa. Kalau kita administrasi kependudukannya lengkap, pasti kemudian hak kewarganegaranya kemudian akan mengikuti, ada bantuan sosial, ada BPJS dan sebagainya. Pasti ini akan bermanfaat untuk menyambung kehidupannya. Itu Pak. Dari pemberitaan kemarin di media, saya juga membaca bahwa Kapolri sendiri mendapat penghargaan ya terkait dengan kepedulian terhadap kelompok rentan ini. Tetapi di tengah masyarakat masih juga kadang-kadang muncul stigma bahwa seolah-olah kalau pihak polisi ini yang dilakukan benar aja kadang-kadang masih tetap dianggap salah. Ini bagaimana upaya maksimal dari pihak Pak Kapolres ini supaya stigma negatif ini bisa perlahan dihilangkan supaya masyarakat merasa enak atau merasa tenang ketika berinteraksi dengan pihak kepolisian begitu. Baik, memang benar saja tidak cukup ya, ya kan? Iya. Kalau di kami ini benar saja nggak cukup untuk polisi, harus benar, baik dan diterima, diterima masyarakat atau terlegitimasi. Nah, upaya kita jelas secara internal dulu. Kami tetap jadikan bahwa stigma itu menjadi introspeksi. Kami menerima semua masukan, termasuk waktu kami melakukan kegiatan Sapa Warga Satu Rasa. Sapa Warga Satu Rasa, bagaimana kita membuat chemistry kita dengan warga sehingga warga menyampaikan pure juga, bukan karena suka dan tidak suka untuk menyampaikan kritiknya kepada kami. Nah, lalu sebagai bagian dari introspeksi kami melakukan juga evaluasi. Ya, kami tetap harus mengevaluasi apa yang menjadi kurang buat kami. Dan hari ini juga saya rasa pengawasan untuk kepolisian sangat banyak, mulai dari masyarakat katakan
awam, kemudian media sosial, sampai dengan yang institusional, mulai dari ombudsman misalnya kan, Irwasum ke dalam, kemudian apa yang police watch mungkin banyak juga. Jadi sangat terbuka memang, dan saya tidak bisa mengingkari kalau memang itu kemudian menjadi kritik buat kami. Kembali sedikit menyinggung, kita kan sering mendengar terutama di masa Pak Kapolri Pak Sigit ini tentang apa yang disebut dengan tagline beliau itu Polri yang presisi katanya. Ini gimana maksudnya? Ini saya sendiri sebagai sudah tua gini sampai sekarang belum paham nih maksudnya apa ini sebetulnya nih. Kalau sebenarnya presisi ini kan akronim. Oh gitu. Akronim ya. Akronim dari apa yang dimauin Kapolri, tetapi juga bisa menjadi satu kalimat yang maknanya sangat simpel dan mendalam. Selain akronim ya. Sangat mendalamnya itu adalah presisi itu berarti pas gitu. Pas gitu kan. Tepat sasaran, tepat dalam konteks keseimbangan gitu. Jadi apa yang kami lakukan, pemolisian yang kami lakukan itu selain akronim, selain merepresentasikan dari sebuah akronim yang dimauin Kapolri, ya prediktif, transparansi, berkeadilan, kemudian integritas ya, berintegritas. Jadi itu saya memaknainya, jadi setiap melakukan tindakan kita harus presisi. Karena kalau tepat sasaran, kenapa bisa tepat sasaran? Ya kita melakukan analisa dengan baik. Kenapa kita bisa melakukan analisa dengan baik? Karena datanya baik, datanya pas, datanya bagus. Dari mana datanya bagus? Dari masyarakat. Nah ini kadang-kadang pada waktu kita mendapatkan data ini, maka kita juga harus masyarakat itu diberikan kesempatan untuk melakukan pengaduan misalnya di 110 Bang. Alhamdulillah 99% itu prank semua Bang. Banyak pranknya. Banyak pranknya. Hoax. Banyak pranknya, banyak ngerjain polisi. Nah ketika kita kemudian ngerjain polisi, kemudian kita bangga gitu kan, ini kita harus bahwa masyarakat atau kelompok yang tidak bertanggung jawab itu sebenarnya mereka bangga untuk ngerjain polisi, padahal ketika dia menggunakan kesempatan untuk prank, padahal menurut saya dia sedang mengambil hak orang lain untuk melakukan pelaporan dengan benar. Ya kan? Ketika dia nge-prank ada nomor lain yang sebetulnya masih membutuhkan, nggak bisa masuk gara-gara nomor yang prank. Nah ini memang menjadi koreksi lah buat kita. Karena waktu kita sudah agak sore ini, tapi bagaimana Pak Gideon melihat bahwa setelah beberapa lama meninggalkan kota Medan atau Sumatera Utara, malang melintang di Jawa lagi, kembali lagi ke Medan nih, bagaimana ini perasaannya dan apa kendala-kendala utama yang terjadi di Medan sekarang? Ya secara pribadi saya bersyukur Pak, sangat bersyukur dan senang diberikan kesempatan untuk berdinas di Sumatera Utara lagi, di Medan khususnya. Manakala sudah berpuluh tahun saya lepas dari Sumatera Utara, tapi kebetulan anak saya juga lahir di sini, jadi saya melihat ini tanah kelahiran anak saya mengambil di Medan. Ya di Medan tahun 2010. Nah tetapi juga saya berharap saya menemukan sesuatu yang baru di Sumatera Utara ini, di Medan khususnya ya, dengan atau saya bisa memberikan sesuatu yang baru baik dalam konteks pemolisian, melayani masyarakat. Setidak-tidaknya saya berharap saya bisa memberikan warna lah untuk Medan ini dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Medan.
Oke, dan untuk closing statement kita mintakan semacam imbauan dari Pak Kapolrestabes kepada masyarakat, terutama generasi muda, dan juga bagaimana harapan Pak Kapolrestabes supaya image building atau mindset masyarakat terhadap Polri ini supaya bisa agak berubah, bahwa kepolisian pada sesungguhnya itu sudah on the track untuk lebih humanis dan selalu berpihak kepada masyarakat, begitu. Ya, terima kasih. Yakinlah bahwa kami juga belum sempurna, tapi kami akan terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Dan ketika mungkin menemukan lubang-lubang ketidaksempurnaan kami rela untuk mendapatkan kritik, kami rela untuk ditutupi lubang-lubang itu dengan semua yang mungkin harapan dari masyarakat semua. Dan hari ini menurut saya sudah sangat berubah. Kami sadar juga bahwa atmosfer, kemudian vibe, kemudian ekspektasi masyarakat juga sangat tinggi untuk pemolisian. Kita akan menyesuaikan dengan dan memenuhi ekspektasi itu. Tapi manakala kita belum mampu untuk menjangkau, mungkin tangan kami kurang panjang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi dari kami yang paling dalam, kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki diri. Mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan terbaik untuk kami berbenah diri. Oke, saya kira demikian bincang-bincang singkat kita dengan Pak Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, sosok Kapolres yang tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata beliau orangnya sosok yang humble dan care ya, walaupun baru sekali ketemu macam sudah lama kenal ini, mungkin karena sudah pernah bertugas di Dairi kan begitu. Jadi kita sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Pak Gideon, dan kita sama-sama mendoakan supaya ke depan karir beliau lebih melesat, dan kita yakin bahwa setelah bertugas di Sumatera Utara nanti segera bisa meraih bintang 1. Amin. Kira demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ujung.